apapun jenis keburukannya, apapun jenis bencananya, apapun jenis kesulitan dan masalah yang akan dihadapi, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan kemudahan. Bahkan lebih dari itu, Allah akan menjauhkan semuanya dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam, mari sama-sama kita tetap terus memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyah Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan seorang hamba, maka jalan yang akan dihadapi tidaklah mungkin akan terus lurus, dan tidak mungkin pula akan senantiasa mulus. Ada kalanya kita siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan yang menjadi cobaan bagi kita semua. Nah, di sini yang kita maksud, tidaklah mungkin kehidupan itu akan lancar dan baik-baik saja. Akan tetapi, akan ada keburukan, bencana, dan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Hanya saja, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan keringanan kepada hambanya yang ingin terhindar dari bahaya, bahkan dijauhkan dari bencana. Lebih dari itu, segala macam kesulitan-kesulitan yang nantinya akan ia hadapi, maka ini akan dihindarkan jauh sejauh-jauhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tips kepada kita agar kita bisa terhindar dari mara bahaya, keburukan, kesulitan, dan lain sebagainya. Apa yang mesti kita lakukan? Jadi, ini merupakan bentuk ikhtiar dari kita sebagai seorang hamba, di mana kita memohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari keburukan-keburukan, dari berbagai macam kejahatan-kejahatan, bencana, dan kesulitan yang dapat mempersulit dari setiap langkah kehidupan kita. Apa yang kita amalkan? Maka mari sama-sama kita dengarkan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan ini setelah kita mendengar apa yang telah disampaikan oleh beliau di dalam hadisnya. Di dalam sebuah hadis yang telah disampaikan oleh salah seorang sahabat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abadin, tidaklah seorang hamba, yaqulu fi sabahi kulli yaumin, di mana ia mengucapkan
di waktu pagi setiap hari, wa masai kulli lailatin, atau di waktu sore setiap malam. Jadi tidaklah seorang hamba itu mengucapkan kalimat ini di waktu pagi dan petang. Gitulah kalimat mudahnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kita ulang. Mari sama-sama kita dengarkan dan kita simak baik-baik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sekali lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Di mana kalau kita terjemahkan doa ini, Bismillah, diawali dengan mengucapkan Bismillah, yang memiliki arti dengan menyebut nama Allah. Kalau di dalam setiap pekerjaan kita awali dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah, ini menandakan bahwa kita menyertakan Allah di dalam setiap langkah. Kita jadikan Allah sebagai pendamping kita. Kita jadikan Allah sebagai wali, penolong kita. Kita jadikan Allah sebagai tempat untuk memohon, bergantung, dan meminta perlindungan hanya kepadanya semata. Jadi ternyata Allah kita jadikan sebagai pelindung, sehingga kita bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Maka kalimat yang pertama diucapkan di dalam doa ini, Nabi menyebutkan Bismillah. Kelanjutannya, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, yang tidak akan ada sesuatu yang dapat membahayakan. Apapun sesuatu yang dapat membahayakan kita, maka Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah menjadikan Allah sebagai pelindung. Sesuatu yang membahayakan, Allah akan melindungi kita. Sesuatu yang buruk, Allah akan melindungi kita. Bencana, Allah akan melindungi kita. La yadurru ma'asmihi syai'un, dari sesuatu yang dapat membahayakan. Fil ardi wala fis sama, baik di langit maupun di bumi. Jadi dimanapun kita berada, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwas sami'ul alim, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Barang siapa yang mengucapkan doa ini thalatha marratin, 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu petang, karena tadi fi sobahi kulli yaumin, di waktu pagi, wa masai kulli lailatin, di waktu petang. Jadi karena waktunya dibagi pagi dan petang, inilah makanya disebut dengan zikir pagi petang. Kenapa? Karena kita baca di waktu pagi dan kita baca di waktu petang. Berapa banyak? Sedikit kok, tidak banyak. Minimal itu 3 kali di waktu pagi. Minimal itu 3 kali di waktu petang. Selebihnya, mau berapa kali pun kita insya Allah terus bacakan doa ini. Terus lafazkan doa ini. Terus ucapkan doa ini semampu kita. Illa lam yadurrahu syai', kecuali tidak akan ada keburukan yang akan menimpanya. Ketika kita sedang berjalan dan kita akan siap menghadapi berbagai macam hambatan dan tantangan, sehingga banyak keburukan-keburukan yang nantinya akan kita terima pada saat itu, maka memohonlah perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan doa ini. Insya Allah semua keburukan-keburukan yang ada, pertama, kita akan diberikan kemudahan untuk menghadapinya. Yang kedua,
apapun jenis masalah yang akan dihadapi, Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Yang ketiga, dari semua penyakit-penyakit, gangguan jin ataupun sihir, Allah akan memberikan perlindungan kita sehingga kita terbebas dari semua gangguan-gangguannya. Illa lam yadurrahu syai'. Jadi karena kalimatnya adalah syai' nakirah, maka tidak ditentukan jenis keburukannya. Banyak. Apapun jenis keburukannya, apapun jenis bencananya, apapun jenis kesulitan dan masalah yang akan dihadapi, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan kemudahan. Bahkan lebih dari itu, Allah akan menjauhkan semuanya dari kita. Sehingga kita bisa berjalan di muka bumi Allah dalam keadaan aman dan nyaman, serta penuh dengan keimanan, karena kita selalu mengingat Allah dan menjadikan Allah sebagai pelindung dan tempat untuk bergantung, serta meminta pertolongan hanya kepadanya semata. Amalkan ini, insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan dari setiap langkah yang akan kita ayunkan untuk menggapai semua ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini ditambahkan oleh Allah ilmu kita dengan ilmu yang bermanfaat, serta bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai ilmu yang sudah kita dapatkan. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita, serta kita dihindarkan dari berbagai macam kesulitan, keburukan, bencana, dan semua masalah-masalah yang bisa menyebabkan kita merasa tidak berdaya dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan Allah sebagai wali, sebagai penolong, tempat untuk bergantung dan meminta pertolongan. Insya Allah, Allah akan memberikan perlindungan kepada kita, pada keluarga, anak-anak, dan semua saudara-saudara karib kerabat kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.